perlu kita garis bawahi, itu makan kurma bukan hanya sekadar berbuka aja. Nah, orang tahunya makan kurma itu ketika berbuka, padahal makan kurma itu dianjurkan dan disunahkan juga ketika bersahur. Ini bersahur itu makan kurma lah. Nah, dikira berbuka aja makan kurma tuh, padahal makan kurma atau rutop, ya kah? Rutop dulu yang nyata dulu. Kadang ada rutop kurma. Itu dianjurkan juga selain berbuka, dianjurkan juga memakannya ketika bersahur. Nah, nyatakan mulai esok, ya kan, bila hendak bersahur ambil kurma, jangan hendak berbuka aja, hanya mencari kurma. Bersahur kada mencari kurma, padahal sama-sama sunnah. Berbuka sunnah pakai kurma, bersahur sunnah pakai kurma, walaupun sebiji, ya kan, walaupun sebiji disunahkan ganjil ya kalau. Al-Fatihah. Allah taqabbalus shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Khususan ila ruh al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad usulih wa furu'ih, wa ila ruh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki usulihim wa furu'ihim, an Allah tagashah birrahmah al-maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang baik, salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di bulan yang baik, yaitu bulan Ramadan. Itu dikatakan bahwasanya para salafus soleh, orang-orang soleh, mereka menghadapi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menghadapi bulan Ramadan itu dengan memperbanyak makanan, ya kan? Atau berbanyakan macam-macam makanan, kada. Akan tetapi mereka para orang-orang soleh, para salafus soleh, mereka para salafus soleh menghadapi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Ini tujuan bulan Ramadan. Tujuannya untuk apa? Tujuan bulan Ramadan, kita dianjurkan memperbanyak amal, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Tujuannya untuk apa? Agar kita mendapatkan kelezatan beribadah setelah bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan kita dianjurkan untuk berzikir. Tujuannya supaya Pak, setelah bulan Ramadan kita mendapatkan lezatnya zikir. Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat. Tujuan untuk apa? Setelah bulan Ramadan agar kita merasakan lezatnya mengerjakan sholat.
Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk membaca Quran. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk supaya setelah bulan Ramadan kita mendapatkan lezatnya membaca Al-Quran. Ya, beda orang sudah mendapatkan lezatnya membaca Al-Quran dengan orang yang biasa. Mungkin kita saat ini masih biasa, masih belum menemukan lezatnya di dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu guru-guru kita, para ulama salafus saleh, mereka mengajarkan di dalam berdoa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ladzata ta'ah wal ibadah. Artinya, ya Allah, kami meminta kepada Engkau. Minta apa? Ladzata ta'ah wal ibadah, agar merasakan kelezatan di dalam berbuat taat dan ibadah kepada Allah. Itu para ulama salafus saleh, orang-orang soleh, itu mereka tatkala beramal beribadah itu lezat. Beda dengan kita. Mun kita beramal beribadah koler, ya kan? Para ulama mereka tatkala melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu zikirnya, entah itu bacaan Qur'annya, entah itu salatnya, mereka merasakan lezat di dalam beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tujuan kita dianjurkan memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Tujuan untuk apa? Supaya setelah bulan Ramadan kita dapat merasakan dan mencicipi lezatnya beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada salah satu cicit Nabi Muhammad, namanya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin itu disebut dengan Al-Imam As-Sajjad, gelar sidin Imam As-Sajjad, seorang imam yang besar As-Sajjad yang banyak sujud. Itu diriwayatkan bahwasanya Imam Ali Zainal Abidin setiap malamnya, bukan cuma di bulan Ramadan, setiap malamnya beliau mengerjakan sholat sebanyak 1000 rakaat. 1000 rakaat. Makanya digelar dengan Imam As-Sajjad. Ini manusia, bukan malaikat. Manusia seperti kita, namun beliau mendapatkan lezat di dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar supaya setelah bulan Ramadan kita mendapatkan lezat di dalam beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di Hadramaut. Ada namanya Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail. Kalau di Indonesia itu cicitnya Al-Gadri. Jamalulail, kabilah Jamalulail. Itu Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail, saking lezatnya membaca Al-Quran, beliau mengatakan, aku tidak mampu membaca Al-Quran kalau di siang hari dia pada bulan Ramadan. Siang hari bulan Ramadan untuk membaca Quran di sini. Kenapa? Karena aku merasakan manis ketika membaca Quran. Aku khawatir tatkala aku puasa siang hari bulan Ramadan, aku baca Quran kalau pendak batal. Nah, orang merasakan manis. Mungkin kita merasa apa ya? Dan baca Quran aja merasa apa? Merasa uyuh. Ya, kalau merasa uyuh, belum sajus lagi, belum hanya 2 lembar. Apa yang lawas benar duduk aku jar. Nenek berapa lembar kah sampai sajus lagi. Nah, ya kan? Belum lagi mendapatkan lezat di dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan kita dianjurkan memperbanyak amal, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, agar kita setelah bulan Ramadan mendapatkan lezat manis di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lezat ketika membaca Quran, lezat ketika mengerjakan sholat tahajud, lezat ketika membaca salawat, lezat ketika membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat yang kita tuju, yang kita ambil daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan sebelum habis bulan Ramadan, karena kita sudah berada di 10 kedua daripada bulan Ramadan, mudah-mudahan sebelum habis bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita lezat di dalam menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ujar ulama, itu kana salaf, dahulu orang-orang soleh, yastaqbiluna Ramadan bi anwa'i ta'at wal ibadat. Mereka di bulan Ramadan ini menyibukkan diri dengan memperbanyak
taat dan ibadah kepada Allah. Oh, hari ini sudah 10 kedua terlewati. Artinya sudah 10 pertama sudah lewat, 10 hari sudah habis. Nah, berapa zikir yang sudah dibaca? Berapa Quran yang sudah dikhatamkan? Berapa sholat yang sudah kita kerjakan? Berapa rakaat duha, rakaat sholat sunnah yang kita lakukan? Nah, ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Yastaqbiluna Ramadan bi anwa'i ta'at wal ibadat. Mereka menggunakan detik-detik bulan Ramadan dengan bermacam-macam amal ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah introspeksi kepada diri kita. Nah, kita sudah sampai mana sudah? Dengan orang-orang soleh, barometer kita dengan orang soleh sampai mana? Salah satu ulama mengatakan fa inna tashabbuha bil kirami falah. Barang siapa yang menyerupai orang-orang soleh, itu adalah sebuah keberuntungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kita kadang-kala misalnya seperti Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, misal sehari siang sekali hatam, malam sekali hatam, sehari 2 kali hatam, sabulanan 60 kali hatam Al-Quran. Kadang-kala seumumnya, ya setidaknya kita menghatamkan Quran sehari itu paling kada sekali barang. Fa inna tashabbuha bil kiram falah. Ketahuilah bahwasanya dengan menyerupai orang-orang soleh, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu kemuliaan yang bakal kita dapatkan. Nah, makanya kana salaf, mereka para orang-orang soleh, yastaqbiluna Ramadan, tatkala di bulan Ramadan mereka gunakan bi anwa'i ta'at wal ibadat, dengan bermacam-macam amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi khilaf annas al-an, beda jar sidin nih, jar ulama nih, manusia saat ini. Mereka tatkala bulan Ramadan, tatkala sampai bulan Ramadan, seolah-olah bulan Ramadan itu adalah adat istiadat. Bilanya sampai bulan Ramadan puasaan, bilanya sampai bulan Ramadan tarawihan. Jangan dijadikan bulan Ramadan ini adalah adat istiadat, jangan. Tapi jadikan bulan Ramadan ini adalah momentum untuk bagaimana supaya diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya, melatih nafsu kita, ya kah, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan sedikit kajian masalah fikih. Kemarin kita membahas bahwasanya sunanus saum, sunat-sunat di dalam berpuasa. Banyak sunat di dalam berpuasa. Di antaranya adalah ta'jilul fitir, bersegera di dalam berbuka. Nah, bersegera. Jadi dianjurkan ketika kita itu berbuka itu dianjurkan bersegera, jangan berlambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghribnya kedengaran langsung aja berbuka, jangan bak enak-enak. Itu dianjurkan seperti itu. Tapi idza tayagganal ghurub, dengan syarat yakin. Jangan sampai kita itu tangguh-tangguhan aja. Kira aja sudah azan maghrib nih, nah jangan, udah boleh nangga itu, ada boleh. Jadi dianjurkan tatkala kita mendengarkan azan maghrib, dianjurkan cepat-cepat di dalam berbuka, ta'jilul fitir. Itu guru kita lah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, kita di Hadramaut di Tarim. Itu tatkala berbukaan, ingat dahulu kita buka itu di host tuh halaman belakang di Darul Mustafa itu ada padang lapang, kayak lapangan seperti itu, di ampar tikar, sufroh, saprai ya bahasa katanya, di ampar saprai. Kemudian di situ kita buka bersama Habib Umar. Jadi tatkala mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Habib Umar mengambil rutop tuh kurma yang masak sapanggal. Mungkin yang pernah ke Mekah, ke Madinah, yang pernah berhaji atau berumrah, itu pernah melihat ya kah rutop, ya kah. Dan yang belum berhaji, yang belum umrah, bahagian badataan. Tak lihat juga, coba berhaji itu jangan niat hendak melihat rutop aja. Orang bapak jarang berhaji ke Makkah hendak melihat rutop, jangan tak salah pulang. Berhaji itu niatnya beribadah. Ya, mungkin yang pernah berhaji atau berumrah atau pernah ke Makkah ke Madinah itu pernah melihat rutop, ya kah, kurma yang masak di pohon. Jadi Habib Umar tatkala mendengar azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sidin ambil rutop, ya kah,
3 biji, ya kah? 3 biji. Itu ingat mana tuh waktu di Hadramaut tuh. Jadi pas tuntung Habib Umar tuh tuntung takjil tuh. Tuntung takjil berbuka tuh. Papadanya merabuti bekas paminuman sidin. Papadanya. Ya kan, papadanya ambil bekas minuman sidin. Nah, bagilir. Ya kan. Nah, jadi diambil sidin Diambil sidin rutop kurma yang masak di pohon deh. Nah, himbas itu hanya sidin minum banyu jam-jam. Minum banyu jam-jam sidin. Itu. Bes minum banyu jam-jam hanya sidin. Ya kah? Makan-makan yang magliat. Magliat itu adalah goreng-gorengan, ya kah? Imbas tuntung mau buka ibaratnya takjil, sambatannya kalau makanan ringan aja, sekadar membukakan aja, ke musola, salat maghrib berjamaah, kemudian membaca wirid, kemudian tuntung membaca wirid ba'diyah, kemudian sembahyang tasbih. Jadi di Hadramaut di Tahrim itu rutinitas kita bilangnya bulan Ramadan habis sembahyang maghrib sembahyang tasbih, habis tuntung sembahyang tasbih hanya makan besar, ya kah? Nasi mandi kambing, ya kah? Hanya makan besar. Bes makan besar hanya mandian. Bes mandian tuntung beberasi sudah, berganti sudah, baju berganti, awak berganti sudah, tapi berganti sudah, hanya tulak ke masjid mengerjakan sholat isya dan sholat tarawih. Itu yang kami lakukan di Hadramaut. Nah, muka itu jawaban ya Allah, biarnya berbuka tuh jangan yang dihantup es teh dahulu. Orang berbuka tuh yang dihantup. Nah, makanya ya Allah, memang beda. Orang yang alim lawan orang yang kada alim tuh kada sama, beda. Ya kah? Orang yang tahu lawan orang yang kada tahu tuh beda. Kalau orang alim tuh berbuka, ini ada pejurang tuh, ada susunannya. Tatkala kita berbuka, kalau orang alim tuh pian bagus tata caranya tuh nah. Itu Habib Umar, ya kah? Rutop. Kalau nggak ada rutop, jadi aturan atau deretan kita berbuka itu cari rutop dahulu. Cari rutop, kurma yang masak di pohon. Kada ada kurma yang masak di pohon, cari kurma yang biasa. Kurma yang pian aja yang dibagi aja, kurma biasa. Kada ada kurma yang masak di pohon, cari kurma biasa. Kada ada kurma biasa, cari banyu jam-jam. Urutan ketiga. Kada ada banyu jam-jam, cari banyu putih. Kada ada banyu putih, cari sesuatu yang manis yang tidak masak kena api, buah-buahan, ya kah? Nah, atau misalnya TS kan ada dulu, TS kan masak di api, makin harus pakai gula ya pak, pakai banyu panas dulu. Kan ada dulu, cari sesuatu yang manis yang tidak masak di api. Kemudian yang kelima, hanyar, cari sesuatu yang manis yang dimasak di api. Nah, jadi teh es, cendol, cincau, amparan tatak, putri salju, dan kawan-kawannya, itu pandudian dulu mantupnya. Apa? Itu pandudian. Jadi yang pertama, cara kita berbuka adalah, itu ingat salah satu guru kita di Tarim waktu belajar Jasidin ingatakan tatkala kita berbuka itu ingatakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makanya berbuka, Nabi Muhammad berbuka, sidin cari dulu rutop, kurma yang masak di pohon, ya kah? Kada ada rutop, cari kurma biasa, ya kah? Kada ada kurma biasa, cari banyu jam-jam. Kada ada banyu jam-jam, cari banyu putih. Kada ada banyu putih, cari sesuatu yang manis yang kada masak di api, kada terkena api, buah dan sebagainya, ya kah? Kada ada misalnya yang sesuatu yang manis yang kada masak di api, cari sesuatu yang manis yang masak di api, hanya yang lain-lainnya, wadai-wadai, ya kah? Es maes, es sirup, es macam-macam, hanya itu tata cara kita ketika berbuka. Ingatakan ketika kita berbuka, ingatakan mengikut Nabi Muhammad. Kita ambil kurma. Nah, aku mutabaah lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sini ketujuh makan kurma. Lawan bolang perlu kita garis bawahi. Itu makan kurma bukan hanya sekedar berbuka aja. Nah, orang tahunya makan kurma itu ketika berbuka. Padahal makan kurma itu dianjurkan dan disunahkan juga ketika bersahur. Yang bersahur itu makan kurma lah.
Nah, dikira berbuka aja makan kurma tuh, padahal makan kurma atau rutop, ya kah? Rutop dulu yang nyata dulu. Kada ada rutop kurma. Itu dianjurkan juga selain berbuka, dianjurkan juga memakannya ketika bersahur. Nah, nyatakan mulai esok, ya kah? Bilanya hendak bersahur, ambil kurma, jangan hendak berbuka aja. Hanya mencari kurma. Bersahur kada mencari kurma. Padahal sama-sama sunnah. Berbuka sunnah pakai kurma, bersahur sunnah pakai kurma. Nah, walaupun sebiji, ya kan, walaupun sebiji disunahkan ganjil ya, kalau 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan ganjil-ganjil yang lainnya. Sakarong Bang Guru jan. Oh, ada pin di Hadramut tuh pian lah. Ada salah satu habaib yang ketujuh makan kurma. Memang kurma ini kan buah yang diketujuh oleh Nabi Muhammad. Ini jangan disambat lu nggak bejul kurma lah. Lu nggak ada bejul kurma. Cuma menjelaskan aja karena temanya ya, kalau Nabi Muhammad tuh ketujuh kurma. Bahkan lah ulun pernah membaca salah satu kitab. Itu di rumah tuh ada besimpanan kurma, besimpanan aja. Itu jin kada mau masuk di rumah itu. Nah, jadi penangkal atau pencegah orang yang kemasukan jin ya kurma, ya kan? Makanya pengen besimpanan kurma. Masa makanan Nabi ada di rumah? Yang lain ada di rumah, makanan orang-orang kafir. Makanan Nabi ada di rumah. Nah, harus ada makanan Nabi di dalam rumah itu. Makanan Nabi aja berkah, apalagi Nabi Muhammad ada di rumah. Nah, ya kan? Jadi apa namanya? Dianjurkan makan kurma itu bukan hanya ketika berbuka aja, ketika bersahur pun dianjurkan makan kurma. Nah, ingatkan ketika memakan kurma, ingatkan aku makan kurma mutabaah lawan Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada faidah. Habib Salim bin Abdullah Asyatiri Yasidin munnya hendak ada lapar naik puasa, lun guru aja kada panahanan puasa. Hanyar jar jam 10 hari gelorokan dah parut. Kada panahanan. Nah, kalau ada amalan dari Habib Salim bin Abdullah Asyatiri, jadi bagi orang yang kada panahanan puasa nih, kada panahanan ya, mungkin insiden banyak gawian, husnudzon aja ya, kalau lah mau ada begawi mungkin nyaman aja, atau hidup di bawah atap ibarat yang kada kena panas ya kah, kada ada banyak aktivitas. Itu jar Habib Salim bin Abdullah Asyatiri, supaya kada kelaparan lah puasa itu, supaya kada kelaparan puasa itu. Jadi ketika bersahur baca surah Al-Fil, surah Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy, ya kah? Li'ila fi Quraisy, ila fi rihlata, sampai habis ya kah, li'ila fi Quraisy, baca surat itu. Intinya dianjurkan tadi bersahur tadi kurma, ya kah? Kurma, berbuka dianjurkan pakai kurma, bersahur pun dianjurkan pakai kurma. Ingatkan ketika berbuka ataupun bersahur, ingatkan Nabi Muhammad, aku mutabaah lawan Nabi Muhammad, aku mutabaah mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dianjurkan ketika kita berpuasa itu takjilul fitir, bersegera di dalam berbuka dianjurkan. Kemudian tapi dengan syarat idza tayagganal ghurub, yakin matahari sudah tinggalam, sudah adzan maghrib sudah. Kalau ragu-ragu kikira aja sudah pangjang orang berbukaan, jangan dahulu ya kah, jangan dahulu kikira sudah pang orang adzan jar, jangan dahulu. Nah, sampai yakin sudah azan, sudah tinggalam matahari, bismillah hanya makan. Nah, hanya kita berbuka. Yang kedua, dianjurkan juga dan disunahkan juga ketika berpuasa itu as-suhur, menyantap sahur. Nah, orang berpuasa itu sunnah sahur. Jadi sahur itu sunnah aja. Sahur itu sunnah aja. Yang wajib tuh niatnya. Nawa itu sama godin tuh. Nah, itu yang wajib. Pengen kada bersahur kada apa-apa ya. Lu nunggu aja kada bersahur malam tadi. Jurang baniat tanya pengumpat imam yang jar imam tarawih, bismillahirrahmanirrahim nawaitu saum, umpat aja pang menggiringnya itu. Oh, berarti pian sah puasanya. Walaupun kada bersahur saumpamanya nangka ini bang,
ulun guru malam tadi kada batarawih, malam tadi kada batarawih, kada ingat membaca nawaitu shauma gadin, nawaitu shauma gadin an ada ini, kada ingat membacanya itu. Tapi malam tadi, tapi ulun bersahur aja pang, bersahur tuh kada ingat yo, nawaitu shauma gadin kada ingat yo, baniat tuh nah, memasang niat kada ingat juga, sah kada ulun puasanya. Ulun batakon, pian bersahur tuh niatnya ngapa? Niat ulun puasa pang. Oh berarti iya itu pang niat. Niat tuh kada mestinya, niat tuh geretek hati, mainan hati. Iya kah? Pian mambil nasi malam tadi bersahur ya, kalau lain halnya misalnya sembahyang tarawih kada umpat, memasang niat kada, bersahur kada. Nah, ini boleh jadi ya kah? Kada sah puasanya. Karena di antara rukun puasa adalah an-niyah. Dua ya, kalau an-niyah kemudian yang pertama niat, yang kedua adalah menghindari daripada al-mufattirat, sesuatu yang membatalkan. Amunnya kada berniat puasa ada sah. Nah, kalau ulun malam tadi misalnya bersahur, niat kada taandak, niat kada tabaca yang nawaitu shauma gadin, tarawih kada tabaca jeung itu shauma gadinnya, tapi umpat juga sahur. Nah, umpat juga. Nah, ketika bersahur tuh pian tujuannya apa? Tujuannya supaya kada kelaparan puasa isuk. Berarti itu niat. Niat tuh simpel ya, kalau bagi yang paham. Ya kan? Bagi yang paham, bagi orang yang tahu ilmunya. Nah, jadi dianjurkan sahur sunnah walau bijur atima, sekalipun sahur itu dengan seteguk air. Jadi jangan kada bersahur lah puasa itu, jangan kada bersahur. Tujuan sahur itu apa? Tujuannya supaya kuat kita. Amun kita kada bersahur bisa kada kuat. Ya tuh belum lagi tengah hari lawan pulanglah. Kenapa jadi kita dianjurkan bersahur? Supaya babeda lawan puasa ahlul kitab. Dahulu ada zaman ahlul kitab ya kan, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu ibadah mereka puasa juga. Nah, supaya berbeda lawan orang ahlul kitab, lawan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, lawan orang non Islam lah, supaya belain ibadah kita, puasa kita nih orang Islam lawan orang-orang yang lain Islam, maka dianjurkan bersahur. Nah, munnya kada bersahur-sahuran sah aja puasanya, mun niatnya ada nih. Cuma kalau peno sama puasa lawan puasa ahlul kitab ya kan, orang yang lain Islam nih, orang lain Islam tuh puasa juga, cuma bedanya bubunya tuh puasanya tuh kada bersahuran. Makanya Islam syariat kita menganjurkan dan menyunahkan untuk bersahur ketika puasa. Apabila waktu sahur masuk tengah malam jam 12 itu masuk kayak sudah sahur ya kan. Belum gue hendak bersahur jam 12 boleh lah, boleh hai. Jam 1 boleh hai. Cuma dianjurkan sahur itu takhir ya kan, dilambatkan. Jam 12 sudah bersahur sih Din. Sudah menggerak-gerak, nah bersahuran kita aja jam 12. Nah ini ya kada apa-apa juga, cuma dianjurkan dan disunahkan takhiru suhur, dianjurkan dilambat-lambatkan. Mun berbuka tadi ya, kalau dianjurkan dipercepat. Kalau sahur dianjurkan balambat-lambat. Cuma jangan lambat benar juga. Ya kan, jangan lambat benar juga. Para ajan dah. Hanya sidin bersahur. Ajan jam berapa? Jam 5. Ya Allah, anggaplah jam 5. Lewat ya Allah, anggaplah jam 5. Sidin jam 5 seperempat bersahur. Ini ya balalakasan, babila sikat giginya, bila mandinya, babila ini itinya. Makanya kan dianjurkan ketika kita bersahur itu imsak. Imsak tuh sunnah hukumnya. Imsak jar kaum. Nah itu sudah stop tuh makan, minum, sudah bersikat gigi, sudah biar bebersih sudah. Imsak tuh sunnah. Imsak tuh bahasa kita, itu bahasa Arab. Bahasa kitanya imsak tuh menahan baampih makan minum. Itu imsak. Batahan, itu ngarannya imsak. Jadi dianjurkan baampih makan minum sebelum adzan itu sekadar khamsina ayat, sekadar sekitar membaca Al-Quran batar itu 50 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, sekitar 50 ayat. Nah, dianjurkan kita kada lagi makan minum, menahan, itu imsak ngarannya. Jadi imsak itu bukan final arti sudah kada boleh lagi makan, kada boleh aja, cuma dianjurkan imsak. Apabila kada boleh lagi makan minum tatkala mendengar adzan subuh, adzan fajar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini kada boleh lagi, Am. Makanya supaya berhati-hati ya, kalau sekitar 1/4 jam atau di dalam kitabnya khamsuna ayat, sekedar 50 ayat kita membaca Quran itu sudah baampih, sudah aktivitas sahur nih, makan, minum, barokah segala macam. Barokah itu guru kada boleh jual aja, ada boleh juga. Kada boleh juga rokok itu. Rokok kada boleh mampaping kesambatannya, ada boleh juga. Ada boleh. Nah, itu kada boleh. Nah, jadi aktivitas sahur itu dihentikan, dianjurkan sekedar 50 ayat sebelum adzan subuh atau sekitar 1/4 jam lah. Misal azan subuh jam 5. Oh, berarti imsaknya berarti jam 5 kurang 1/4. Jangan lagi tuh jam 5 kurang 1/4 tuh pian sudah bersikat gigi, bokomor-komor, kada masalah. Nah, kalau nyanang kayak ini bokomor-komor bersikat gigi jangan sampai tetagok. Amun tatagok nah bahaya, Am. Tapi mun nyiapin sebelum adzan fajar, adzan subuh, mun nyebok komor biar tagok lawan galas-galasnya kada masalah. Menang kayak ini ada lagi bokomor. Sengaja kada sengaja batal. Nah, makanya hati-hati. Makanya mun hendak bokomor, sikat gigi atau saraba macam itu sebelum adzan subuh, adzan fajar, ya kan, adzan subuh. Nah, dianjurkan kita menghentikan aktivitas sahur kita supaya kada hancur puasa kita nih. Baapik kaju sambatan juarang tuh sekedar batahan sekedar 50 ayat membaca Quran sekitar 15 menit sebelum adzan subuh. Ya kah? Wa sunnah ma'ilmil ghurub yuftir bisur'atin wa aksuhu tahsahur. Kemudian yang keempat sunnah di dalam berpuasa adalah ya berbuka dengan rutab, ya kah? Dianjurkan ganjil itu kalau ada. Kemudian setelah itu hanya kita makan banyu jam-jam, minum banyu jam-jam, setelah itu banyu putih, baru manisan, sesuatu yang manis yang tidak masak di api, atau kemudian barulah kita memakan sesuatu yang manis-manis yang lainnya. Kemudian yang kelima, sunnah di dalam berpuasa adalah dianjurkan kita membaca doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kalau kita ditarim itu bertambah dhahaba dhama wa abtallatil uruq wa thabatatil ajar insyaallah taala. Itu ya kah? Bacaannya nih. Kalau di sini kan ya Allah melaka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftar bi rahmatika ya rahman rahim, handap aja ya kalau. Cuma bacaan ini sebujurnya bacaan Allah melaka suntu wa bika amantu ini dibaca setelah berbuka. Tuntung pian memakan kurma 2-3 biji misalnya memakan kurma nih atau tamar atau rutab tadi. Tuntung makan kurma, minum sudah. Tuntung sudah seberataan, hanya Allah malakas sumtu, sebujurnya seperti itu. Allah malakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kan artinya nangka ini, Allah malakas sumtu, ya Allah kepadamu sumtu aku sudah berpuasa, wa bika amantu dan dengan engkau amantu aku telah beriman, wa ala rizqika aftartu dan atas rizkimu aku telah berbuka. Kan telah berbuka, artinya sudah berbuka sudah. Amunnya belum memakan lagi Allah malakas sumtu, kan lucu bacaannya. Cuma kada apa-apa juga ngarannya zikir, kada apa-apa kada apa-apa. Cuma seperti itu. Bapak ngapa guru jar bacaan anak berbuka bismillahirrahmanirrahim. Barik Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Makan kurma, tuntung makan kurma sudah minum sudah sarabanya. Allahumma lakas sumtu wa abi wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama wa abtalatul uruq wa thabatul ajr insyaallah taala. Ya rabbi rahmatika ya arhamar rahimin, seperti itu. Kebanyakan orangnya melihat di TV panglah. Yang itu pang bilangnya bang guru di TV ini. Pas mendengar azan Allahu Akbar. Ya kan? Hanya Allahumma lakas sumtu wa bika mendengar di TV. Habis sampai guru lang di TV. Cuma kan apa-apa ngaran zikir ya, kalau berdoa itu kan kapan aja boleh, ada masalah. Cuma sebujurnya Allahumma lakas sumtu itu dibaca setelah tuntung pian makan. Sebelum makan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, seperti biasa. Kemudian yang keenam,
Taftiru shaim, dianjurkan bulan Ramadan ini juga adalah untuk membukakan orang berpuasa. Bulan Ramadan kita dianjurkan membukakan orang puasa. Man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'a. Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berbuka. Orang yang berbuka tadi, buat berbuka, pahalanya kada berkurang sedikit pun. 10 kita membukakan orang, 10 dapat pahala. Ada pianlah sahabat yang menceletuk, sahabat yang protes lawan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, yang baduit nyaman membukakan, kami yang kada baduit di mapa, yang baduit nyaman nah nokar kurma sakarun, ya lah, nokar ini nokar itu, nokar nyaman, nokar baduit, nang kada baduit bang, ujar Nabi Muhammad, walaupun sebiji kurma itu kan kada ibaratnya pasti kawas seberataan nokar gitu nah. Walaupun sebiji kurma membukakan orang tuh, walaupun jar Nabi Muhammad setegok air, membukakan orang dapat pahala juga. Nah kemudian pulang yang ketujuh, al-iktisal minal janamah qabla al-fajr wa khuruj minal khilaf. Sunnah di bulan Ramadan itu mandi daripada junub itu sebelum subuh. Ya tadi imsak. Itu sudah siap berataan dah. Imsak, sudah bersih gigi, sudah berkumur, sudah mandi sarba banyaknya. Ya kah? Kalau mandi junub itu setelah fajar. Nah, ini khilaf. Ada yang mengatakan kalau masuk ke rongga batal. Ya kah? Ada yang mengatakan kada apa-apa kalau mandi wajib. Tapi kalau mandi biasa, pianlah, makanya mandi itu hati-hati bilanya bulan Ramadan. Amun setelah berbuka ada masalah. Nih siang hari bulan Ramadan mandi. Nah, behimat mana begisik, nah talinya dimasukkan banyu, bokumur behimat. Selain bulan pas di luar bulan Ramadan ada bokumur kada. Pas bulan Ramadan itu rancak bokumur. Maka ganjilnya masuk secangkir, kalau setengah cangkir. Nah, ini jangan diamalkan, bahaya pian. Makanya mandi junub aja dianjurkan sebelum adzan subuh. Kalau sesudah adzan subuh, ini khilaf, ada yang mengatakan kalau termasuk banyu batal. Ini mandi wajib loh. Amunnya mandi biasa, muntah masuk banyu itu pasti batal sudah. Ya, mandi wajib aja ada yang mengatakan batal, apalagi mandi biasa. Jadi supaya ihtiyaton kita itu bapik, mandi wajib sebelum subuh. Kemudian yang kedelapan, al-iktisal kulalailah min layali Ramadan ba'dal maghrib. Dianjurkan juga di bulan Ramadan itu kita mandi setiap malamnya sesudah maghrib, sebelum kita mengerjakan sholat isya dan sholat tarawih. Tujuannya untuk apa? Likayan syat lil qiyam, supaya kita itu semangat beribadah. Ya memang ya kalau bulan Ramadan itu kita dianjurkan malamnya menghidupkan ibadah. Ditarim tuh pian bilangnya bulan Ramadan malam tuh kayak siang, rami. Ditarim tuh pian lah. Ditarim tuh habis sembahyang isya tarawih di masjid ini. Lebih di masjid ini misalnya jam 10 tarawih di masjid ini. Karena jam 11 atau jam 12 tarawih di masjid ini pulang. Karena pulang jam 12 tarawih bersambung terus. Jadi sembahyang tarawih itu kan rami ditarim tuh. Nah, haga-haga tuntung di masjid ini tarawih pulang. Boleh hai. Apa kadang alih apa kada boleh beribadah? Boleh terus ya Allah. Tuntung di masjid ini. Sembahyang pulang di masjid ini. Tuntung di masjid. Ingat mana dulu Habib Umar. Ya kan, Habib Umar tuan sidin bilanya bulan Ramadan itu semangat sampai sidin berjalan batis. Yang kiluan ibaratnya perjalanan yang ibaratnya yang bapal-pal dah, sidin berjalan batis. Wah, semangat beribadah. Ya kan, ini orang tahu. Mun kita ada tahu ya Allah. Nah, beda orang tahu lang kada tahu tuh beda. Munnya orang tahu bulan Ramadan malam-malam itu beribadah. Mun orang kada tahu bisa sembahyang tarawih kan, ada yang bisa sembahyang isya. Ada yang ada tuntung tarawih. Ada yang ada tuntung tarawih. Tarawihnya mulai 1 sampai 10 aja. 11 sampai ke 30 ada tarawih lagi sih, Din. Bid'ah aja. Koler ya kan, koler. Nah, jadi dianjurkan mandi sebelum isya atau sebelum mengerjakan sholat isya, sholat tarawih. Supaya apa? Supaya kita tuh semangat. Nyamun kada mandi ya liut awak. Ya kan? Lihat Allahu Akbar jaiman. Tuntung imam membaca Al-Fatihah, membaca surat, parak intil lagi surat nih, hanya berdiri sedih. Nah, nya koler, nya kada mandi.
Nah, jadikan semangat liut sudah awak. Makanya dianjurkan mandi sunnah juga. Kemudian pulang dianjurkan dan disunahkan di bulan Ramadan itu mengerjakan sholat tarawih dari awal sampai akhir. Itu jalan Nabi Muhammad, man qama Ramadan iman wa ihtisab ghufira lahu ma taqaddam min dzambihi. Orang yang mengerjakan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dalam riwayat dimaksud di sini adalah sholat tarawih dengan keimanan kepada Allah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pulang di bulan Ramadan dianjurkan sholat witir. Masukan, kebanyakan orang rajinlah sembahyang tarawih dilakukan, sembahyang ba'diyah isya kan dilakukan. Padahal ampun maaf, sembahyang tarawih 20 rakaat loh. 20 rakaat dibandingkan sembahyang ba'diyah isya 4 rakaat, itu lebih ganal pahala ba'diyah isya. Kebanyakan rajin orang nah bila tuntung ba isya, ya kan kada menyunah kada menggawe ba'diyah kada. Tapi bilanya as-shalat jami'ah, as-shalat jami'ah, salat tarawih rahimakumullah, bajri sidin ba'diyahnya kan digawe. Padahal ganal ba'da isya pada tarawih. Cuma kawat tuh gawe sebaretaan. Maksud ulun tuh nah, bukan pilih-pilih di dalam amal ibadah kada, cuma kalau dibanding-bandingkan, sunat ba'di isya kan sunah muakkad. Sunah muakkad ya kalau. Nah, sunah muakkad. Nah, jadi bagaganalan pahala ganal sembahyang ba'di isya. Nah, ba'di isya jangan tertinggal. Nah, jangan tarawih dilakukan, ba'di isya ditinggalkan. Apalagi nauzubillah sembahyang isyanya kada berjamaah. Nah, sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, ba'diyahnya tegawi, sembahyang tarawihnya digawi, sembahyang witirnya digawi juga. Witir lawan tarawih mana gana sembahyang witir. Witir lawan sembahyang tarawih, pahalanya gana sembahyang witir. Witir 3 rakaat, tarawih saumpamanya 20 rakaat gana witir. Ya kan? Gana witir. Serakaat sembahyang witir, tarawihnya 20 rakaat gana witir. Ya kan? Laula apa? Innallaha witrun yuhibbul witra. Laula apa disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya sembahyang witir itu laisa minna malam yutir, bukan termasuk daripada golongan kami orang yang kada mengerjakan sholat witir. Itu setiap malam sholat witir, bukan di bulan Ramadan aja. Jadi sembahyang witir jangan tertinggal. Kemudian pulang sembahyang tarawih min tujuan, sembahyang ba'diyah min tujuan. Kemudian pulang dianjurkan tusannu fihil jamaah, dianjurkan kita mengerjakan sholat itu berjamaah. Ya kan? Sembahyang tarawih itu berjamaah dianjurkan. Sorangan apa nggak ada apa-apa, cuma masukan pulang. Tarawih itu 2 rakaat, 2 rakaat. Bukan 4 rakaat, bukan. Ada sebahagian sembahyang tarawih 4 rakaat. 4 rakaat sekali salam, bukan 4 rakaat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada 4 rakaat sekali salam. Jadi sini bubuhannya 8 rakaat manggawi. Jadi 2 kali salam aja selesai. Nah, silahkan 8 rakaat manggawi sembahyang witir, tapi 2 digawinya, jangan langsung 4. Nah, itu kada dikatakan witir, ya dikatakan sholat mutlak. Sembahyang witir itu masna 2 rakaat, 2 rakaat. Ya kan? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Biar 8 rakaat karena masalah. Ya kan? Biar 8 rakaat karena masalah. Jangan 4 rakaat, jangan. Supaya lakas dulu aja. Mau 2 rakaat tuh kan salang menyalawat, salang padlam minallah wa ni'mah bulang. Salang al-khalifatul ula, al-khalifatul sani, al-khalifatul salis, al-khalifatul rabi. Nah, kelambatan langsung aja sudah. Langsung aja 4 rakaat, mengkawa 20 rakaat langsung. Usali sunatul witi isrina rakaah. Lihat Allahu akbar. Ada boleh kayak itu. Nya 2 rakaat, 2 rakaat. Ada yang tak salah paham kayak itu. Udah mau kayak itu. Makanya memaham ibadah tuh dengan ilmu. Al amal la yasluh illa bil ilm. Orang beramal beribadah mun kada berilmu kada sah. Kayak itu deh. Sembahyang witir 4 rakaat, sekali salam sah. Sah aja sembahyangnya, cuma dikatakan sunat mutlak bukan witir. Bukan tarawih. Nah, kemudian pulang al-iktsar min tilawatil al-iktsar min tilawatil Quran bitadabbur, memperbanyak membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Dianjurkan juga bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bulannya Al-Qur'an. Dianjurkan memperbanyak membaca Quran. Itu 17 Ramadan nuzulul Quran ya Allah. Nah, acara apa? Memperingati nuzulul Quran. Jangan sampai ulang tahun seorang diperingati. Ya kan, nuzul Quran yang kada diperingati kan lucu.
ulang tahun seorang ulang tahun anak ya kah keluarga diperingati, ulang tahunnya turunnya Al-Qur'an kada diperingati, jangan sampai. Artinya menandakan keimanan kita ya kalau peringatan nuzulul Quran, mengingatkan kepada kita bahwasanya nih hari nuzul Quran atau malam nuzul Quran. Kemudian al-iktsar minas sunan, dianjurkan juga di bulan Ramadan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Qabliyah ba'diyah, salat duha, salat tasbih, ya kah? Salat isyraq, salat tahajud dan salat-salat yang lain dianjurkan. Al-iktsar min amali shalihah juga dianjurkan di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak amal-amal ibadah yang lain, sedekah, silaturahim, hadir majelis ta'lim. Nah, ini dianjurkan. Itu jar Habib Alawi. Al-Habib Alawi bin Syihab, beliau mengatakan man hadar majlis min majalisil khair fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadah sanah. Orang yang hadir majlis atau tempat-tempat kebaikan di bulan Ramadan, masjid, tempat kebaikan tuh masjid tempat kebaikan ya, kalau majlis tempat kebaikan, musola tempat kebaikan, hadir saruan tempat kebaikan juga ya kah, hadir saruan tempat kebaikan juga. Orang yang hadir tempat-tempat kebaikan di bulan Ramadan itu setiap bikuli qadamin, setiap langkah kaki yang dia langkahkan itu seperti ibadah 1 tahun. Itu perkataan Habib Alawi Ibn Syihab. Nah, jadi dianjurkan memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ya kah, menjalin tali silaturahmi. Berarti guru jar silaturahmi bukber tuh bagus lah jar, bagus asal maghribnya jangan ketinggalan, jangan bukber ya kah, bukber kan bulan Ramadan ini memang ajang bukber. Nah, cuma jangan sampai bukber maghrib kada. Nah, ini yang salah. Kalau bukbernya bagus ya kalau buka bersama, buka berjamaah, menjalin tali silaturahmi ya kalau yang mano apa orang tuh mengeluarkan harta dihitung infak sedekah membukakan orang bagus. Cuma yang tak salah itu bukber tapi kan ingat lagi maghrib. Nah, itu yang salah. Nah, kemudian insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kelezatan di dalam beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, ampunan, maghfirah kepada kita sekalian, dan kita tidak keluar daripada bulan Ramadan terkecuali dosa kita dah habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bi ghairi hisab ala hadhihi niyah wa ala manawa bi salafuna salihun ila hadrati nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.